Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Lewat puji-pujian kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan kami percaya Bapa, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau bertata di atas setiap pujian dan sembah kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu. Pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan dengan sederhana dan mudah untuk dimengerti. Dan kami percaya Tuhan setiap kami yang ada di tempat ini memperoleh sebuah kesukacita, memperoleh sebuah damai, dan sebuah harapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan, amin. Shalom semuanya, selamat bertemu kembali, selamat malam. Senang sekali bisa berada di tempat ini, senang bisa melihat wajah-wajah yang ceria. Beberapa hari yang lalu, mama saya tanya ke saya begini, Toki kamu mau sampaikan apa? Saya bilang, ada deh. Dia bilang, jangan panjang-panjang ya. Kalau soal sharing jangan panjang-panjang mungkin saya expertnya. Jadi tidak panjang. Dan tema firman yang akan saya sampaikan judulnya adalah Right Man, Right Place. Yang artinya menempatkan orang yang benar di tempat yang tepat. Kita akan buka di Kolose pasal yang ke-1, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Saya bacakan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, firman Tuhan di sini menuliskan kepada kita supaya kita menerima segala hikmat dan pengertian yang benar agar kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbicara tentang penempatan. Kita tentu tahu bahwa di setiap perusahaan tidak asal menempatkan seseorang, pasti berdasarkan skill orang tersebut. Contohnya mudah sekali, kalau saudara melamar sebuah pekerjaan, saya percaya saudara pasti diwawancarain. Dan di sana akan ditanya, skill kamu apa? Kamu bisanya apa? Dan perusahaan pasti menempatkan orang tersebut sesuai dengan skillnya. Yang jago jualan mungkin akan ditempatkan sebagai seorang salesman. Begitu juga dengan hal-hal lainnya, pasti ditempatkan sesuai dengan kemampuannya dia. Di dalam perusahaan aja hal tersebut diterapkan. Sedangkan di dalam gereja terkadang hal tersebut tidak. Mengapa bisa demikian? Dasarnya apa? Yang pertama, asal mau melayani. Hal inilah yang menyebabkan gereja tidak berkembang dengan baik. Karena bukan menempatkan orang yang benar di tempat yang tepat. Alasannya mungkin orang itu punya waktu yang banyak. Memiliki waktu yang lebih banyak dari orang lain. Atau orang tersebut punya jabatan yang tinggi. Atau juga mungkin karena orang itu kaya raya. Atau orang tersebut dia adalah keluarga dari hamba Tuhan tersebut. Sebenarnya tidak ada hal yang salah dengan hal itu selama orang tersebut kompeten. Dan kita ketahui ada beberapa hamba Tuhan yang besar yang ada di Indonesia. Mereka juga mewarisi kepemimpinan dari orang tuanya, dan justru di tangan mereka lah gereja bertumbuh begitu pesat, dan bahkan gereja semakin berkembang sampai menjadi mega church, gereja yang sangat besar yang ada di Jakarta. Akibat menempatkan orang di tempat yang salah, pelayanan tidak akan berjalan dengan baik.
ikut seminar apapun tidak ada hasilnya. Karena menempatkan orang yang salah tidak tepat sasaran. Maka tidak ada hasilnya. Di gereja kalau orang jatuh ke dalam dosa, maka ia akan selesai, finish. Tetapi kalau begitu di tempat lain, mungkin di luar sana, di marketplace, kalau orang jatuh di dalam dosa, masih bisa dipakai. Banyak pelayan frustasi dan jadi batu sandungan. Banyak gereja juga yang dead end, yang mengalami jalan buntu. Kenapa bisa demikian? Karena sekali masuk nggak bisa keluar. Bahkan ada orang yang benar-benar nggak punya masa kadaluarsanya. Boleh dibilang kayak never expired. Hanya expired kalau Tuhan yang memanggil selamanya. Selamanya akan memegang jabatannya di dalam gereja. Mengapa demikian? Karena jadinya is a job. Seperti sebuah pekerjaan. Berhenti itu tidak berarti kehilangan panggilan di dalam hidup kita. Banyak hal ini terjadi karena memiliki pandangan yang salah. Dalinya apa? Ini gereja, ini untuk Tuhan, makanya gak boleh keluar. Seakan-akan gereja hanya ada pintu masuk dan tidak ada pintu keluarnya. Satu hal yang harus saudara ketahui, gereja itu seperti tubuh. Kalau masuk gak bisa keluar, itu lama-lama bisa toksik. Gereja harus punya pintu masuk, juga pintu keluar. Bahkan pintu keluar pun harus menarik. Jadi jika sudah waktunya untuk keluar, mereka akan senang hati untuk keluar. Semua harus punya exit door dan ada paket yang menarik di exit door. Bukan cuman ucapan terima kasih. Dasar mengapa gereja tidak menempatkan orang yang benar di tempat yang tepat. Yang kedua, mencari orang yang sempurna. Terkadang kriteria yang tinggi, jadi gereja sulit menemukan orang yang tepat. Tetapi menemukan potensi di dalam diri seseorang dan mengeluarkannya, itu adalah esensi sebuah leadership. Saya ingat sekali kalau saya flashback ke sayanya yang dulu, kesaksian hidup saya adalah orang yang gagap di dalam berbicara, saya tidak berani tampil di depan umum. Tapi saya nggak tahu kenapa, karena Tuhan bentuk saya di Lampung dan Tuhan mengirimkan saya seorang pemimpin yang terus mendorong saya, yang memotivasi saya setiap waktu. Dan bukan hal yang mudah untuk ia lakukan, walaupun terkadang kita merasa begitu seperti tertekan ketika kita dimotivasi. Tapi itulah yang terjadi. Seorang pemimpin harus bisa memotivasi, harus bisa mengeluarkan potensi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak pernah berhenti untuk mencoba dan memotivasi. Sehingga hal tersebut bisa menjadi alat ukur bagi kita untuk mengetahui apakah orang tersebut adalah orang yang tepat. Feedback, masukan itu seperti alat ukur bagi kita. Contohnya setelah dipegang orang tersebut, ada kemajuan atau malah mengalami kemunduran. Selalu kita memiliki data untuk mendukung, bukan hanya perasaan. Ada bukti supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Selalu punya visi yang jelas dan mampu untuk mengkomunikasikannya. Ada sebuah kata-kata yang bagus seperti ini. Visi yang besar itu menarik orang yang besar. Visi kecil menarik orang yang kecil. Kita akan buka di 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat ke-8. Nah, sampai ke-39 tidak perlu dibacakan, saya bacakan sedikit saja. Daftar nama pahlawan yang mengiringi Daud. Di situ ada Ishibaal, Eleazar, Sama, Abisai, Benaya, sampai yang terakhir ada Ira, ada Gareb, ada Uriah. Total ada 37 orang. Nah, ini adalah orang-orang yang mengiringi Daud, adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Orang-orang yang cakap,
yang mampu melakukan tugasnya dengan baik. Kalau boleh dibilang adalah orang-orang yang terbaik, the best of the best. Mereka datang karena tertarik pada visi Daud dan kepribadiannya. Ngapain orang-orang yang terbaik bergabung kalau tidak punya visi yang jelas, punya visi yang besar. Jika punya visi yang besar, maka akan menarik orang-orang yang besar. Mereka datang untuk membantu pemimpin mencapai visi tersebut, bukan membuat visi sendiri. Mereka itu pemimpin besar juga, tapi mau membantu. Artinya punya hati yang mau melayani, punya dan rendah hati. Ada sebuah kata-kata seperti ini, God doesn't make leader, he make servant. Tuhan tidak menciptakan pemimpin, tetapi Tuhan menciptakan seorang hamba atau pelayan. Ini seperti yang tertulis di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat ke-33 ayat sampai ke-35. Kita tentu tahu, saya pernah menyinggung hal ini di khotbah di 2 minggu yang lalu. Ketika murid-murid dan Yesus tiba di Kapernaum. Murid-murid di tengah jalan memperdebatkan siapa yang paling besar, siapa yang terutama di antara mereka. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa yang mau menjadi yang terutama, mau menjadi yang terbesar, hendaknya ia menjadi yang terakhir dan pelayan dari semuanya. Tuhan tidak menciptakan pemimpin, tetapi Tuhan menciptakan seorang hamba, seorang pelayan. Nah, berbicara tentang mencari orang yang sempurna, semua hal itu bisa kita lakukan dengan mungkin dari hal-hal yang kecil. Angkat-angkat kursi, jemput-jemput orang, mungkin juga bersihin toilet. Ada sebuah quotes yang berbunyi seperti ini, jika kamu terlalu besar untuk melakukan hal yang kecil, maka kamu terlalu kecil untuk melakukan hal yang besar. Kita akan buka lagi di 1 Tawarik pasal yang ke-12 ayat ke-15 sampai 17. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama. Sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu. Saudara tahu, salah satu ciri manusia yang berkualitas itu adalah high commitment, low in maintenance. Yang artinya orang yang memiliki komitmen tinggi tetapi pemeliharaannya rendah. Orang-orang yang berkualitas tidak hanya baik di dalam pengelolaan, mereka juga memiliki mental pemilik. Apa itu mental pemilik? Contohnya, orang upahan lari kalau ada serigala. Kita tentu tahu kalau orang yang memiliki mental pemilik, mereka akan fight habis-habisan. Walaupun ia sendiri harus berdarah-darah. Orang yang memiliki mental pemilik akan hidup bertanggung jawab dimanapun dan kemanapun ia berada. Jangan seperti orang yang punya mental selebriti. High maintenance, low in commitment. Saudara mengerti? Jadi istilahnya kalau punya mental selebriti, komitmennya rendah, pemeliharaannya tinggi. Contohnya, bersihkan kamar sendiri karena merasa memiliki, tapi enggak mau bersihin yang lain selain kamar sendiri. Seharusnya rumah adalah keseluruhan milik. Begitu juga dengan gereja. Orang yang berkualitas dan akan menjaga
dan merawat gereja dengan bertanggung jawab. Katakan amin. Nah, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepada Yesus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaannya yang kedua, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu kata Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaannya yang ketiga, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan di situ akhirnya Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, saudara di sini perhatikan baik-baik. Yesus memberikan kepemimpinan kepada orang yang mencintai Dia daripada memberikan kepada orang yang Yesus cintai. Kita buka lagi di 2 Samuel pasal yang ke-23. Ayat yang ke-15 sampai ke-17. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan ini menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Nah, ini adalah orang-orang yang kita inginkan di dalam tim kerja kita. Dan kita tahu bahwa orang-orang ini sangat mengasihi kita. Dan alih-alih mencari orang yang tepat, jadilah orang yang tepat terlebih dahulu. Pertanyaan saya adalah untuk saudara-saudara di tempat ini. Apakah kita orang-orang yang berkomitmen tinggi? Apakah kita memiliki visi yang besar? Apakah kita memiliki mental seorang pemilik? Mendapatkan orang yang tepat adalah satu hal, tetapi bisa mempertahankan orang yang tepat adalah hal yang lain. Bisa mendapatkan, tapi tidak bisa mempertahankan. Pernah mendapatkan, tapi tidak bisa mempertahankan. Hal itu meskipun tidak menuntut, bukan berarti tidak perlu. Berikan hormat kepada yang layak untuk mendapat hormat. Jika memang orang-orang yang terbaik dan cakap, tapi tidak pernah dipuji, tidak pernah dihitung, siapa yang mau? Best people get best salary. Orang-orang yang terbaik layak mendapatkan gaji yang terbaik. Gereja itu syaratnya lebih tinggi. Punya kebijaksanaan untuk mengetahui cara untuk menjaga, untuk memperlakukan orang dengan tepat. Saya jadi ingat sebuah cerita. Saudara di sini ada yang sering pergi dengan kereta api tidak? Berbicara tentang kereta api, saudara perhatikan tidak? Kereta api di Indonesia PT KAI 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang sekarang, yang terakhir ini sangat berbeda. Ketika dulu kita menyebut kereta api, gambaran yang pertama kali muncul itu kereta api itu pasti kotor, kumuh, ramai,
Pokoknya nggak nyaman ujungnya. Beberapa waktu yang lalu, sekitar setahun yang lalu saya pergi melayani ke Purwokerto dengan istri saya. Nah di situ saya baru naik kereta. Dulunya saya cuma sering dengar dari kata orang, kereta api di Indonesia. Ketika saya pergi ke Purwokerto saya baru tahu, ternyata kereta api di Jakarta sekarang ini sangat nyaman, bersih, dingin, pokoknya enak deh di situ. Nah, apa yang terjadi dengan kereta api sesungguhnya? Saudara tahu? Ada seseorang yang sangat berjasa di dalam mengubah kereta api. Namanya adalah Pak Ignatius Jonan. Kita tentu mengenal dia sebagai seorang menteri. Dan akhirnya ketika ia dipercaya untuk menangani kereta api, apa yang ia lakukan? Tentu menangani kereta api bukan hal yang mudah. Ia mengalami begitu banyak benturan. Dan ketika ia ditugaskan untuk menangani kereta api, ia turun ke bawah dan melihat dan melihat. Dan disitulah ia mulai berbenah. Ia mengambil sebuah inisiatif untuk berubah. Apa yang pertama kali ia kerjakan? Yang ia kerjakan adalah membenahi toiletnya. Bayangkan, sesuatu yang mungkin bagi orang lain terdengar, terlihat sederhana. Tapi itulah yang ia lakukan. Ketika ia mau membenahi toilet pun, di situ ia mengalami begitu banyak benturan. Orang-orang yang ia pimpin, or senior-senior yang ada di sana berjawab, buat apa kita benahin toilet? Dia bilang, toh juga kereta api tetap ramai dan orang-orangnya seperti itu. Dan akhirnya ketika Pak Jonan mengalami begitu banyak benturan dan dia cuma bisa bilang, pokoknya harus ditingkatkan dan dia berpikir bagaimana toilet itu menjadi lebih baik lagi. Kalau kita dulu naik kereta api yang pernah saya dengar, kalau pergi ke toilet, buang air, ataupun kita kita ngomong, pasti langsung jatuh ke landasan seperti itu. Nah, dan itulah yang terjadi dan itulah yang mau diubah pada saat itu. Dan ketika Pak Jonan menyampaikan hal tersebut, orang-orang yang ada di sana semua rata-rata menolak, tidak bisa, sulit untuk mewujudkan hal itu. Tapi dia bilang harus bisa. Contohnya apa? Dia bilang pesawat aja bisa. Pesawat Boeing yang bisa mengangkut berapa ratus orang, tapi buktinya mereka punya toilet bisa. Coba bayangkan kalau seandainya pesawat Boeing punya toilet seperti kereta api. Apa yang terjadi? Ya kan? Mungkin kalau jatuh ke sawah, petani mungkin terima kasih. Kalau jatuh ke dalam mangkuk bakso di taman bagaimana? Itulah yang terjadi. Dan akhirnya apa yang Pak Jonan lakukan? Satu langkah yang tidak mudah adalah ketika mengubah pikiran, mengubah tata cara yang lama. Dan itulah yang ia lakukan. Dan ketika itu dia menghadap, saya melihat di podcastnya, dia bilang dia menghadap ke PT Inka. PT Inka itu adalah anak perusahaan dari PT Kereta Api. Dan di situ dia bilang, coba bikinkan saya prototipe toilet yang sesuai maunya Pak Jonan. Dan PT Inka akhirnya membuatkan toilet itu sesuai dengan harapannya, tapi angkanya sangat fantastis. Tidak masuk akal. Masa untuk satu toilet saja bisa mencapai anggaran 500 juta. Jadi Pak Jonan bilang ini satu anggaran yang gak masuk akal. Walaupun ia bukan orang teknisi, akhirnya dia mengambil alih daripada proyek itu. Dan dia jalankan sendiri dengan seorang temannya yang juga ada di kereta api. Dan mereka berdua menciptakan sebuah prototipe daripada toilet itu. Dan saudara tahu, dengan harga 12 juta, dia bisa menciptakan sebuah prototipe yang sekarang kita bisa nikmati di kereta-kereta api yang ada. Itulah salah satu inovasi yang dilakukan, perubahan yang dilakukan. Dan kita tentu tahu bahwa sekarang kereta api di Indonesia begitu nyaman, tidak ada lagi orang berdagang di mana-mana ada fasilitas umum seperti ruang menyusui, toilet di mana-mana, pokoknya semua serba baik. Itu dari mana? Itu karena ada pemimpin yang mau berubah, menempatkan orang yang benar
di tempat yang tepat. Seringkali kita terkecoh saat menghadapi suatu masalah. Dan walaupun masalah tersebut terpecahkan, tetapi pemecahan yang ada bukanlah pemecahan yang efisien. Malah justru tambah rumit. Yang harus kita lakukan harusnya adalah fokus pada solusi, bukan pada masalah dan keruwetannya. Saudara dengar baik-baik, jangan pernah kita mengharapkan sebuah perubahan apabila kita tetap melakukan dengan cara yang sama. Sebuah perubahan hanya akan terjadi kalau kita punya inisiatif untuk berubah. Dan semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Amin. Saya percaya dan saya rindu setiap pemimpin-pemimpin yang hadir di tempat ini. Kalian adalah saudara-saudari yang punya hati untuk melayani. Yang mau bayar harga. Dan saya percaya Tuhan akan memampukan kita semua untuk bersama-sama melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdiri, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapak, setiap kami, saudara-saudari kami yang hadir di tempat ini, mereka datang dengan sebuah kehausan. Mungkin begitu banyak masalah di dalam kehidupannya, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada untuk mereka. Setiap yang hadir di tempat ini Tuhan mempunyai pengertian yang baik dengan Engkau. Kami percaya Tuhan apapun yang kami rasakan malam hari ini. Kami mau mengimpartasikan sesuatu yang baik. Biarlah Tuhan apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau pakai itu Tuhan untuk menjangkau, untuk menolong, untuk menuntun. Dan setiap orang-orang yang ada di sini adalah pemimpin-pemimpin yang datang daripada Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan semua saudara-saudari kami ke dalam pimpinan tangan-Mu. Setiap belenggu, setiap pengalihan yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan. Yang iblis mau butakan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa pada saat ini berkat Tuhan tercurah. Urapan yang baru Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami percaya Tuhan, di dalam komunitas ini Tuhan, kami belajar, bertumbuh bersama. Kami tertawa, kami menangis, semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami merasakan sesuatu keindahan bersama dengan Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami yang hadir di tempat ini. Firman ini dimateraikan, menjadi sebuah rema, membuka wawasan kami. Bahwa kehidupan kami tidak boleh sama. Kami harus hidup mengandalkan Engkau. Kami harus berubah untuk mendapatkan yang terbaik, mengambil jatah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.